Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuri Sekalivi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan seri atau playlist materi kita tentang web programming 1. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 5, kita sudah membahas tentang apa itu operator pada PHP. Sekarang kita sudah sampai di pertemuan 6. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang pengenalan form. Kalau sebelumnya di closing pertemuan 5 kemarin, saya sudah bahas sedikit tentang form ya. Jadi di HTML juga ada form yang berfungsi untuk membuat sebuah formulir. Penasaran seperti apa? Mari kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang pengenalan form ya. Jadi di HTML ada sebuah form yang berfungsi untuk menyimpan sebuah formulir yang nantinya akan kita bisa simpan di dalam database ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada komponen form. Nah, sebuah website dinamis seringkali memerlukan interaksi antara browser klien dan server. Bisa berupa masukan data teks, angka, atau upload file untuk diproses oleh server. Nah, form ini kita perlukan untuk membuat sebuah website yang dinamis, teman-teman. Jadi nanti kita bisa menginput teks, angka, maupun upload file ya, seperti foto, gambar, dokumen, dan lain-lain untuk diproses ke dalam server. Kemudian, untuk mewadahi suatu data yang dikirimkan oleh browser atau klien ya, dibutuhkan adanya sebuah form HTML. Penggunaan form misalnya untuk pendaftaran keanggotaan, pemasukan kode kartu kredit, login user, transaksi pembelanjaan, upload file, dan lain-lain ya teman-teman. Terus kemudian apa aja sih komponen form yang ada di HTML? Yang pertama itu form sendiri teman-teman ya. Nah, di dalam tag form ini dibutuhkan beberapa atribut untuk memproses data yang akan dikirim. Biasanya nilai yang dikirim berupa alamat dari sebuah halaman untuk memproses data inputan. Dan atribut yang kedua berupa metode. Nah, metode ini menjelaskan bagaimana data tersebut akan dikirim oleh web browser. Kebetulan di dalam metode ini ada dua yang biasa dipakai, yakni get dan post. Nah, kemudian ini contoh codingnya seperti ini. Form action, nanti ini adalah alamat file yang akan nanti kita kirim, formnya ya. Kemudian ini metodenya kita mau get atau post. Selanjutnya ada env type ya. Ini kebetulan kalau teman-teman nanti akan menggunakan file sebagai bahan uploadnya. Nah, nanti teman-teman harus menggunakan env type multipart form data. Kalau teman-teman menggunakan upload file berupa gambar, dokumen, dan lain-lain ya teman-teman. Tapi kalau untuk hanya inputan teks biasa, ini cukup form action dan metodenya aja. Nah, jika diibaratkan form ini adalah bungkusan paketnya teman-teman. Jadi nanti paketnya ini bakal dikirim kemana nih? Kemudian metodenya metode apa gitu. Nah, nanti di dalam box ini, di dalam form ini ada isinya teman-teman ya. Isinya bisa berupa text box, select, option, dan lain-lain ya. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian ada text box. Text box ini merupakan tag yang akan menerima input teks seperti angka, huruf, dan simbol lainnya. Nah, contoh codingnya seperti ini. Input tipe teks, name-nya apa? Name dari si text box ini ya maksudnya. Kemudian value-nya barangkali nanti jika value-nya sudah kita tentukan, ini bisa menggunakan value. Tapi kalau kita mau input manual, kita cukup sampai name aja ya teman-teman ya. Input tipe teks, name-nya apa, cukup segitu. Kemudian ini hasil outputnya seperti ini, text box-nya. Nah, value ini masuk ke dalam sini teman-teman. Jadi nanti pada saat dia di run pertama kali, kalau ini kan tulisannya text box, berarti value-nya sama dengan text box ya, kalau yang ini. Jadi sudah ada teksnya pada saat kita menjalankan si form HTML-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk text box ya. Kemudian ada juga text area. Text area ini hampir sama dengan inputan teks. Hanya saja text area ini dapat diisikan lebih banyak dan lebih luas untuk input teksnya ya teman-teman ya. Contoh codingnya seperti ini. Text area rows-nya ini adalah dia panjang ke bawahnya berapa, kemudian calls ini panjang ke pinggirnya berapa, kemudian namanya apa, dan ini elemennya apa isinya, kemudian ada tutup text area. Nah, kebetulan kan untuk text box ini tidak ada tutup tag ya. Nah, beda halnya dengan text area. Kalau text area ini ada tutup tagnya seperti itu.
Nah, contoh hasil outputnya adalah seperti ini. Jadi kalau text box tadi kan dia hanya satu baris saja. Nah, ini text area bisa lebih panjang dan bisa lebih banyak teksnya. Nah, biasanya untuk text area ini digunakan untuk form input alamat misalkan ya. Alamat itu kan panjang ya. Pokoknya yang teksnya banyak, ini kita gunakan text area. Oke, selanjutnya ada radio button. Radio button merupakan memilih salah satu pernyataan dari beberapa pernyataan yang sudah disediakan ya teman-teman. Jadi radio button ini contoh coding seperti ini. Input tipe radio, name-nya apa, kemudian value dari si radio button ini apa, kemudian isi radio. Nah, kalau radio button ini kita wajib menggunakan value-nya ya. Jadi pada saat kita memanggil radio button ini di file proses, ini dia akan menampilkan si value ini teman-teman. Jadi bukan value ini. Kalau ini dia cuma caption aja. Ini adalah hasil outputnya. Jadi untuk radio button ini dia hanya memilih satu ya dari beberapa pernyataan. Contoh di sini jenis kelamin pria dan perempuan atau wanita. Jadi untuk jenis kelamin ini kan kita memilih salah satu ya. Jadi nggak bisa memilih dua. Oke, kita lanjut ke dalam combo box. Nah, combo box ini untuk menampilkan daftar data ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, didahului oleh tag select. Kemudian select ini namanya apa? Nama combo boxnya ya. Kemudian di dalamnya ada option. Option ini adalah isinya nih. Pilihannya apa aja sih yang ada di dalam combo box ini? Nah, ini juga sama. Untuk combo box value-nya kita wajib isi sebagai patokan nilai yang akan kita proses ya. Kemudian ini captionnya yang akan tampil di dalam browser kita. Kemudian di sini ada dua option ya yang kita tampilkan. Hasil outputnya contohnya seperti ini. Agama misalkan ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, ini combo box ini sebetulnya sama seperti radio button, dia hanya memilih salah satu ya. Jadi tidak bisa memilih dua, tapi tampilannya beda. Dia tampilannya ke bawah ya. Kemudian ada juga checkbox. Nah, kalau checkbox ini kebalikannya dari radio button. Dia bisa memilih lebih dari satu ya. Mau milih satu bisa, lebih dari satu pun bisa. Contohnya seperti ini. Input tipe checkbox, kemudian namanya, value-nya juga, kemudian ini ada checked. Kalau checked di sini berarti dia pada saat di load di browser kita, dia sudah otomatis tercentang ya atau terpilih. Sama juga halnya dengan radio button, kalau kita menggunakan checked di belakangnya, ini otomatis nanti pada saat di load di browser kita, ini otomatis terpilih ya. Nah, hasil outputnya misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada program keahlian ya. Di sini ada Visual Basic Net, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Web Design, PHP for the beginner. Nah, jadi di sini dia bisa memilih lebih dari satu pernyataan. Bedanya kalau radio button dia bentuknya bulat ya, tadi teman-teman ya. Kalau checkbox ini dia bentuknya kotak. Oke, jadi ini untuk checkbox ya. Kemudian ada juga submit. Nah, submit ini untuk mengirimkan sebuah variabel data pada komponen-komponen form yang ada. Submit ini dia berupa tombol. Contoh codingnya seperti ini. Input tipe submit ya. Kalau tadi kan input tipe text untuk text box. Nah, untuk submit dia input tipe submit. Kemudian name submitnya apa? Kemudian value-nya apa? Nah, di sini hasil outputnya seperti ini, dia berupa tombol ya. Kalau name ini dia tidak terlihat ya, ada di belakang layar ya. Kalau value dia akan terlihat di sini di tombolnya ya. Jadi apa yang tampil tulisannya di dalam tombol ini ada di value. Jadi pada saat kita akan mengirimkan sebuah form, kita perlu menggunakan tombol submit ini untuk mengirimkan ya. Jadi tidak bisa menggunakan sembarang tombol. Oke, jadi seperti itu untuk submit. Kemudian yang terakhir ada reset. Kalau reset ini membatalkan semua penginputan yang sudah kita tuliskan ya. Contoh seperti ini, input tipe reset, name-nya reset, value-nya reset. Jadi reset ini misalkan teman-teman sudah menginput semua text box, tapi teman-teman ingin membatalkannya semua atau menghapus semua. Nah, ini menggunakan reset ya. Jadi tidak perlu kita klik text box-nya kemudian kita hapus manual, tapi kita di sini bisa menggunakan reset untuk membatalkan semua penginputan ya. Kita lanjut ke dalam pengolahan data dari form teman-teman. Pengolahan data dari form.
Form di HTML dikenal dengan adanya tag form dan ditutup juga dengan tag /form. Di dalam tag pemuka form diikuti oleh atribut action dan method ya, yang tadi kita sudah bahas. Action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses input. Sementara method digunakan untuk mengatur cara memparsing atau cara mengirimkan sebuah konten atau inputan yang akan kita input ya. Web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode get dan post ya, yang tadi sudah kita bahas. Sebetulnya ada 4 ya. Ada get, ada post, ada pull, ada put. Tapi di sini yang paling populer, yang paling sering digunakan yakni metode get dan post. Get akan mengirimkan data bersama dengan URL. Sedangkan post akan mengirimkannya secara terpisah atau tersembunyi ya. Nanti kita akan praktek ya, membedakan antara get dan post. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung praktek untuk komponen form ini. Jadi silakan teman-teman buka kode editor masing-masing. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka, ini adalah file terakhir kita yang sudah kita buat, yakni operator string ya. Oke, di sini saya akan membuat file baru, namanya metode get ya, .php. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu yang getnya ya, yang metode getnya. Oke, seperti biasa di sini kita menggunakan HTML5. Ini kita ganti menjadi metode get gitu ya. Nah, di dalam body ini kita buat dulu tag HTML-nya ya. Berarti kita membutuhkan sebuah form. Nah, kalau di VS Code ini kita sudah disiapkan nih, mau form aja atau form get atau form post ya. Karena ini metodenya get, berarti kita pilih yang form get ya. Kita tab aja atau kita klik. Nah, seperti ini dia akan muncul ya. Di sini form actionnya atau tujuannya kita akan membuat file baru nanti yang namanya metode get process.php. File ini nanti akan kita buat setelah ini. Oke, selanjutnya kita isi formnya ya. Ini kita contoh aja. Di sini saya contohkan untuk menggunakan input tipe teks. Nah, untuk di VS Code juga ini udah disediain ya emmetnya. Jadi kita tinggal pilih. Kebetulan di sini kita menggunakan teks ya. Nah, ini kan teks ya. Input tipe teks. Kita pilih. Setelah ini kita isi namanya, misalkan nama juga ya. Name-nya ini nama. Kemudian ID-nya ini nggak perlu, kita hapus aja. Selanjutnya misalkan di sini saya akan membuat panjang text box-nya menjadi 25 misalkan. Kemudian saya akan menambahkan max length ya. Ini adalah batasan jumlah karakter yang diinputkan di dalam text box-nya. Misalkan di sini 20 aja. Jadi nanti maksimal karakter yang bisa diinputkan di dalam text box ini hanya 20 karakter ya. Oke, setelah ini saya akan menggunakan BR ya, agar dia ke bawah, membuat baris baru. Selanjutnya saya akan membuat submit-nya teman-teman ya. Input tipe submit. Kita pilih submit yang ini ya. Kita pilih value-nya, berarti simpan aja deh atau proses aja, proses. Nah, ini sebetulnya udah cukup. Kita save dan kita buat file baru yang metode get process-nya ya. Metode get process.php. Sini kita menggunakan HTML5 lagi. Ini kita ganti dengan metode get process. Nah, di sini kita tidak memerlukan form lagi, teman-teman. Karena di sini merupakan file atau halaman untuk menampilkan hasil kiriman yang dari metode get.php tadi ya. Jadi di sini kita cukup membutuhkan kalimat dan si PHP echo aja ya. Oke, misalkan di sini nama yang diinput adalah get. Nah, ini get ini ya, string get. Kemudian apa objek yang akan kita tampilkan di sini? Ini diambil dari name ya teman-teman ya. Di sini yang nama ini kita kirim ke dalam metode get process. Nah, selanjutnya di dalam metode get process ini kita tampilkan di sini. Jadi get nama seperti ini. Nah, kemudian saya juga mau ngasih tips nih buat teman-teman.
Jadi kalau misalkan seperti ini kan satu baris ya. Supaya lebih efisien dan cepat, ini PHP Echo ini sebetulnya teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Ini sama saja dengan PHP Echo seperti tadi ya. Nah ini sama aja. Jadi biar lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan ini untuk menampilkan output ya. Kemudian tips yang kedua, di sini saya akan memberitahu tips auto save buat teman-teman. Jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir pada saat teman-teman codingnya tidak rapi. Ini teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya format on save. Nah ini berarti tadi pilih file, reference, setting, kemudian teman-teman search format on save di sini. Silakan teman-teman klik untuk cek format on save-nya. Setelah ini di close aja langsung. Nah setelah ini teman-teman sudah otomatis merapikan sendiri codingnya ya. Oke, kebetulan di sini saya punya dua perangkat, yang satu PC, yang satu laptop. Jadi di PC saya ini sebetulnya bisa untuk menggunakan format on save. Jadi dia pada saat seperti ini dia kan tidak rapi ya tabnya. Nah pada saat di save dia harusnya seperti ini otomatis. Nah ini entah kenapa kalau di laptop ini dia nggak bisa nih format on save-nya ya. Mudah-mudahan di teman-teman bisa. Jadi itu tips dari saya supaya codingannya rapi otomatis. Jadi setelah ini kita langsung running ke dalam web browser kita ya. Silakan teman-teman buka web browser masing-masing. Oke, setelah dibuka, setelah ini kita balik lagi ke folder project WP1 kita. Kita refresh. Nah, ini ya ada ya metode get. Jangan pilih yang metode get proses karena di sini dia belum ada inputan ya. Jadi pilih metode get. Nah, ini misalkan nama saya ya, Yuris Al-Khalifi ya. Kita klik proses. Nah, nama yang diinput adalah Yuris Al-Khalifi. Nah, bedanya tadi kan kalau metode get ini dia akan tampil di URL ya. Nah, ini untuk metode get dia akan menampilkan seperti ini. Ada embel-embel di belakang metode get prosesnya. Jadi dia muncul di sini. Kalau teman-teman nanti akan menyimpan sebuah data, teman-teman jangan menggunakan get, karena nanti embel-embel inputan yang teman-teman input itu dia akan menampilkan di URL teman-teman. Jadi biasanya kalau untuk save ini menggunakan post. Nah untuk post seperti apa? Kita balik lagi ke codingan kita masing-masing. Oke, di sini saya akan membuat file baru, namanya metode post.php. Oke, ini biar cepat. Kita copy aja yang dari metode get. Ini ganti ke post. Kemudian ini berarti diganti juga ke post. Metode post process. Kemudian metodenya juga post. Biar lebih keren di sini kita kasih caption deh. Input nama. Seperti itu ya. Ininya nggak apa-apa, tidak perlu diganti. Kemudian kita bikin folder baru. Metode postprocess.php. Ini juga sama, biar cepat kita copy dari sini. Nah, ini post berarti ya. Kemudian di sini juga berhubung ini post bukan get, ini harus kita ganti menjadi $post ya, teman-teman. $post nama. Nah, ini kita save dan kita balik lagi ke dalam web browser kita. Oke, kalau sudah dibuka, kita kembali ke dalam WP1 kita, project WP1. Nah, kita pilih metode post.php. Nah, ini udah berubah ya. Kalau tadi kosong, tidak ada caption input nama, di sini udah ada input nama Yuris Al-Khalifi gitu ya. Kita klik proses. Nah, nama yang diinput adalah Yuris Al-Khalifi. Ini sama sebetulnya ya tampilannya. Hanya saja di URL-nya untuk metode post dia tidak tampil embel-embelnya ya. Jadi ini cukup aman dari hacker atau cracker pada saat kita menyimpan sebuah data. Jadi embel-embelnya ini disembunyikan oleh si metode post ini, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan metode get dan metode post. Oke, sekarang kita balik lagi ke kode editor kita. Kita akan membuat file baru. Oke, kalau sudah dibuka, kita akan membuat file baru namanya form input mahasiswa. Jadi di sini inputnya lebih banyak, tidak hanya menggunakan satu text box aja.
Ini bisa kita hapus close order ya. Kemudian di sini kita bangun menggunakan HTML5. Kemudian di titelnya ini kita ganti dengan input data mahasiswa. Oke, di sini misalkan saya ganti BG colornya deh ya. BG colornya misalkan blue. Kemudian di sini saya akan membuat form ya. Formnya kita post aja deh. Oke, untuk form actionnya ini saya namakan tampil mahasiswa.php. Oke, kita isi formnya. Di sini kita bisa menggunakan field set ya teman-teman ya. Field set untuk membuat garis bantu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, setelah field set dibuat, di sini kebetulan ada judul di dalam field set ini namanya legend. Jadi misalkan di sini saya beri judul input data mahasiswa juga ya. Oke, setelah ini baru kita isi si formnya. Biasanya mahasiswa ini ada formulir apa aja? Ya, ada name ya. Untuk name kita bisa gunakan text box. Ya, jadi input tipe teks. Name-nya adalah name berarti ya. Di sini saya tambahkan juga input name seperti itu ya. Nah, sebetulnya untuk form ini ada tag tersendiri untuk membuat sebuah caption atau label seperti ini ya. Input name ini namanya, tagnya adalah label. Ini kita hapus saja. Yang input name kita pindahkan ke dalam labelnya. Seperti ini. Kita beri BR. Nah, kita buat lagi yang baru. Berarti di sini ada apa lagi selain name? Ada input nama ya, udah pasti. Input nama. Sini berarti kita menggunakan input text box juga. Name-nya adalah nama misalkan ya. Ini ID-nya kita hapus. BR lagi. Kemudian kita membuat alamat. Jadi ini kita hapus alamat. Jadi tadi kita menggunakan text area, betul. Name-nya alamat, ID-nya ini hapus saja. Kolom ke pinggirnya berapa? Misalkan di sini nggak apa-apa 30. Row atau baris ke bawahnya ini kita atur 10 aja nggak apa-apa. Nah, ini nggak usah diisi. Jadi pada saat dimuat, di load pertama kali dia kosong ya. Ini juga kita kasih BR. Setelah ini jenis kelamin, label, jenis kelamin. Kemudian berarti input tipe apa nih? Input tipe radio ya. Jadi bukan radio button tapi radio aja. Ini ID-nya kita hapus. Di sini biar singkat kita singkat dengan name-nya JK, jenis kelamin. Kemudian di sini berarti laki-laki. Ini kita duplikat aja. Nah, ini kebetulan untuk radio button name-nya ini harus sama, teman-teman. Jadi pada saat dia name-nya berbeda, ini bisa diklik dua-duanya. Nah, makanya name-nya ini harus sama ya, JK dan JK. Kalau teman-teman mau jenis kelamin yang ini, berarti bawahnya juga harus jenis kelamin. Supaya optionnya yang bisa dipilih hanya satu. Seperti itu ya. Seperti ini perempuan. Nah, untuk prosesnya berarti kita menggunakan value. Jadi nanti nilai yang akan ditampilkan ke dalam tampilan proses kita ini berasal dari value-nya ya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghindari user tidak memilih, jadi kita langsung aja tambahkan checked. Jadi otomatis terpilih yang laki-laki pada saat di load HTML ya. Oke, setelah ini kita beri BR juga. Setelah ini kita akan membuat sebuah combo box menggunakan select.
berarti ini pekerjaan aja deh. Berarti ini select, name-nya berarti pekerjaan juga, ID-nya kita hapus. Ini option, value-nya misalkan isinya ada pelajar. Di sini berarti pelajar sama. Ini kita duplikat ke bawah, banyak 2 kali aja cukup. Oke, setelah ini kita ganti pelajarnya misalkan menjadi karyawan. Ini menggunakan Ctrl D ya, karena ini sama, dan kita akan menggantinya secara bersamaan. Seperti ini. Kalau sudah selesai, pilih escape. Selain pelajar, karyawan, ada juga wira swasta misalkan ya. Wira swasta. Di sini saya akan menambahkan 1 baris di atas. Ini value-nya kita kosongkan. Ini saya akan buat seperti ini. Pilih di sini. Jadi gitu ya, biar agak keren dikit. Oke, setelah ini saya akan membuat hobi. Jadi saya tambahkan hobi di bawahnya. Berarti untuk hobi ini kita bisa menggunakan checkbox ya, karena hobi ini kan bisa lebih dari 1 ya. Checkbox, oh ini kelewat. Checkbox ya. Hobinya hobi 1 misalkan. Nah, untuk hobi ini name-nya tidak perlu sama ya dengan seperti radio button. Kalau radio button dia harus sama. Kalau checkbox dia beda juga nggak apa-apa. Ini berarti hobi 2, ini hobi 3, hobi 1. Setelah ini kita akan menambahkan value-nya. Di sini hobi 1 misalkan bermain musik ya. Bermain musik. Oke, ini kita kasih spasi biar jarak antara kotak dengan captionnya ini ada jarak ya. Ini kita hapus dulu deh. Nah, ini kita duplikat ke bawah biar cepet. Nah, ini kita ganti dengan hobi 2 dan hobi 3. Ini saya toggle word wrap dulu ya biar nggak ke pinggir. Selanjutnya misalkan olahraga. Selain itu ada hobi jalan-jalan ya, jalan-jalan seperti itu. Kita save. Setelah ini kita buat submitnya, tombol submit. Oke, value-nya berarti proses. Kemudian saya akan membuat satu lagi, input tipe reset. Value-nya berarti reset. Oke, kita save. Kita cek dulu codingan kita. Ini PG color-nya nggak usah deh ya, biar enak dilihat. Kemudian apalagi yang perlu kita perbaiki? Ini alamat deh. Alamat terusnya 5 aja. Kemudian ini di setiap label kita kasih spasi karena di sini dia tidak menggunakan BR ya. Jadi biar ada jarak antara label dengan komponen formnya ya teman-teman. Kelamin juga sama seperti ini, pekerjaan juga sama, hobi juga sama. Sip. Oke, berarti ini udah selesai kita buat untuk inputnya. Setelah ini kita buat file baru, namanya tampil mahasiswa ya, mahasiswa.php. Oke, di sini kita menggunakan HTML5, tampil mahasiswa. Oke, kalau sudah diganti titelnya, sekarang kita buat PHP dulu di sini untuk membuat sebuah variabel yang nantinya akan memanggil komponen form yang sudah tadi kita input ya. Berarti di sini $nama, karena tadi kita menggunakan metode post, berarti di sini $post nama. Ingat name-nya ya. Kemudian kita duplikat aja ke bawah. Berarti yang awal ini ada name ya, name seperti itu. Kemudian ada jenis kelamin, JK ya. Kita singkat tadi untuk jenis kelamin menjadi JK. Kemudian ada alamat.
kemudian ada pekerjaan, kemudian ada hobi. Nah, untuk hobi, berhubung dia terpisah, tadi ada hobi 1, hobi 2, hobi 3. Nah, berarti kita harus membuat variabel sebanyak 3 juga. Seperti ini ya jadinya ya. Ini kita duplikat, kita ganti hobi 2, ini kita ganti menjadi hobi 3. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan menampilkan datanya di dalam tabel. Jadi saya lihat di tugas teman-teman ini ada sedikit kesalahan dalam codingnya. Teman-teman di sini menggunakan tag PHP, kemudian di IHO, di dalam IHO-nya itu ada tag HTML. Jadi harusnya kebalik ya. Kita buat struktur tag HTML-nya dulu, baru di dalamnya berisi PHP-nya ya teman-teman, PHP IHO-nya. Jadi di sini kita buat tag HTML-nya dulu menggunakan table. Oke, setelah ini kita isi tabelnya menggunakan TR dan TD ya. Nah, kebetulan di sini saya akan membuat tips lagi buat teman-teman supaya teman-teman cepat dalam membuat coding TR dan TD. Sebetulnya ada fungsi emet juga nih teman-teman yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini saya akan membuat 2 kolom dan 6 baris ya. Berarti kalau baris itu kan TR. Kemudian TR-nya ada berapa nih? Ada 6 ya. Nah, seperti ini penulisannya, TR bintang 6 atau TR-nya sebanyak 6. Kemudian di dalam TR ini ada TD sebanyak 2. Oke, selanjutnya kita bisa langsung tab ya, atau kita klik emet ini. Nah, seperti ini ya. Wah, ini cepet nih jadinya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot. Oke, di sini saya akan hapus 1 TD. Yang ini akan saya gabung menggunakan call span sebanyak 2 karena kolomnya ada 2. Di sini saya akan menampilkan data mahasiswa. Kebetulan di sini adalah judul, berarti ini jangan TD, harusnya TH. Ini juga jangan lupa diganti belakangnya. Kalau di sini saya udah otomatis ya menggunakan extension namanya auto rename tag. Ya, ini. Teman-teman kalau mau diinstal silakan. Jadi pada saat saya mengganti TD seperti ini, yang belakangnya ikut ganti juga tagnya ya. Seperti itu. Ini biar cepat juga. Kemudian di sini saya akan menampilkan nim dulu ya berarti ya. Nim berarti tadi seperti ini ya. Biar cepat. Berarti $nim ya. Seperti itu. Ini berarti nama. Ini juga sama. $nama. Kemudian ada jenis kelamin ya, jenis kelamin, $JK. Kemudian ada alamat, di sini berarti alamat juga, $alamat. Kemudian ada pekerjaan, ini juga pekerjaan. Berarti kurang ya untuk hobi, berarti kita tambahkan lagi TR bintang 1, TR kali 1 ya. Kemudian TD nya 2 seperti ini. Kemudian ini hobi. Nah, untuk hobi di sini berhubung dia banyak, dia akan kita tampilkan satu persatu ya. Hobi 1, kemudian di sini kita menggunakan operator string seperti ini menggunakan koma ya, supaya pada saat outputnya hobi 1, hobi 2, hobi 3 seperti itu ya. Hobi 2, kemudian dikasih ini lagi, hobi 3. Sip, seperti ini ya. Ini juga saya toggle word wrap dulu. Oke, setelah ini saya akan membuat hyperlink untuk kembali ke form input mahasiswa apabila nanti kita akan menginput data kembali ya. Jadi tidak perlu di back. Kita buat hyperlink aja di sini menggunakan ahref. Berarti ininya form input mahasiswa.php. Nah, untuk ahref ini sebetulnya ada 2 cara. Apabila pada saat kita mengklik linknya ini mau di dalam tab browser yang sama atau mau pindah browser. Kalau teman-teman mau pindah browser, teman-teman tinggal tambahkan target. Targetnya seperti ini, blank ya.
tapi menggunakan underscore terlebih dahulu. Target blank. Jadi pada saat diklik dia akan pindah tab baru ya. Di sini misalkan input data lagi seperti itu. Oke, kita save. Kita balik lagi ke form input mahasiswa.php. Ini belum kita beri BR dan ini juga sama. Belum menggunakan BR. Sip, udah ya. Setelah ini kita buka web browser kita masing-masing. Oke, setelah ini kita balik lagi ke dalam project WP1 kita. Kita pilih form input mahasiswa.php. Klik. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi untuk field set yang tadi kita buat, ini akan menampilkan seperti ini, ada garis seperti ini. Dan untuk legendnya ini judulnya akan seperti ini tampilannya ya. Oke, di sini saya zoom dulu biar jelas. Nah, seperti ini. Kemudian sini ada input name, ada input nama, ada alamat, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, dan juga tombol proses dan reset. Di sini saya coba input name dulu. Misalkan di sini name-nya 1920, misalkan ya 7766 misalkan. Input nama misalkan Nur Latifah gitu ya. Alamat Jakarta Barat. Jenis kelamin berarti perempuan. Nah, kebetulan tadi kan pada saat di load ini yang terpilih laki-laki. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan atribut checked ya di dalam radio buttonnya si laki-laki ini. Kita pilih yang perempuan. Nah, untuk pekerjaan di sini yang akan tampil ini adalah option yang pertama. Makanya di sini tadi kita sudah membuat pilih di sini tapi value-nya kosong ya. Nah, ini untuk menampilkan seperti ini. Di sini berarti kita pilih pelajar. Hobinya di sini misalkan si Nur Latifah ini hobinya jalan-jalan sama olahraga. Atau tiga-tiganya deh kita klik biar kelihatan semua. Setelah ini udah terisi semua dan kita klik proses. Nah, seperti ini hasilnya. Name ini nama Nur Latifah, jenis kelamin perempuan, alamat Jakarta Barat, pekerjaan pelajar, hobi bermain musik, olahraga, dan jalan-jalan. Jadi ini udah sesuai ya sama yang kita buat. Untuk hobi di sini hasilnya seperti ini, bermain musik, terus ada operator string ya yang ditambahkan dengan koma dan spasi. Ini koma dan spasinya. Kemudian ada hobi 2, kemudian ditambahkan lagi koma dan spasi, kemudian hobi 3. Seperti ini ya. Di sini ada input data lagi. Input data lagi di sini berarti dia melink ke form input mahasiswa, tapi di sini kita sudah set tadi targetnya blank atau membuka tab baru ya. Coba kita klik. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dia membuka tab baru. Oke, setelah ini kita akan coba tombol reset. Di sini contohnya kita acak-acakan aja namanya ya, bebas. Kita klik reset ya. Nah, pada saat kita klik reset, dia otomatis kembali pada saat dia meload pertama kali ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini contoh input data mahasiswa. Kebetulan di sini saya punya satu contoh lagi. Kalau ini kan dia membutuhkan 2 file ya. Membutuhkan 2 file untuk menjalankan prosesnya. Nah, di sini saya akan membuat file baru untuk membuat proses tapi hanya dalam satu file. Seperti apa? Yuk kita balik lagi ke kode editor kita masing-masing. Oke, kalau sudah dibuka, di sini saya akan membuat file baru, form data diri .php, HTML5 ya seperti biasa. Di sini berarti form data diri aja. Oke, di sini saya akan membuat headingnya dulu, masukkan identitas Anda, misalkan seperti itu ya. Oke, setelah ini kita akan membuat formnya. Kita pilih yang post aja deh. Nah, kemudian kebetulan di sini kita hanya menggunakan satu file, tidak menggunakan 2 file. Jadi di sini tidak menggunakan atau tidak memanggil nama file yang akan dijadikan prosesnya, teman-teman. Jadi menggunakan php self namanya ya. Jadi di sini kita menggunakan php echo $server php self.
Oke, seperti ini ya. Ini saya coba grab dulu. Oke, jadi untuk formulir dengan satu file kita gunakan server PHP Self ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, setelah ini kita buat komponennya. Di sini kita menggunakan tag pre biar rapi ya. Di sini cukup kita menggunakan input tipe teks ya untuk membuat nama. Sini nama, ID-nya kosongkan atau kita hapus saja. Oke, setelah ini kita buat label. Kita hapus. Di sini nama. Kemudian ini BR. Kita buat dua komponen aja di sini. Labelnya alamat, text area, name-nya alamat, ID-nya nggak usah. Kemudian kolomnya ini 30 nggak apa-apa, rows-nya 3 aja cukup. Oke, setelah ini kita buat tombol submit-nya. Input submit, value-nya kita proses aja. Kemudian gak usah di BR deh. Input reset ya, satu lagi. Reset. Oke, di sini saya lupa kebetulan karena di sini menggunakan pre. Jadi kita hapus saja labelnya. Seperti ini. Nama. Nah, seperti biasa untuk tag pre dia rapikan sendiri ya di codingan kita. Dan terakhir di sini saya akan buat perintah PHP self-nya ya untuk memanggil PHP self-nya. Di sini saya menggunakan PHP. Oke, setelah ini saya akan membuat variabel untuk memanggil komponen form yang sudah kita buat menggunakan $nama. Karena tadi kita menggunakan post, jadi menggunakan $post. Seperti ini. Kita duplikasi aja. Alamat seperti ini. Oke, setelah ini saya akan menampilkan output dari si variabel ini ya. Variabel nama dan alamat. Di sini kebetulan saya menggunakan if. If ini kita gunakan untuk percabangan. Untuk percabangan nanti kita akan bahas di pertemuan 7 ya. Di pertemuan berikutnya. Jadi di sini silakan teman-teman ikuti dulu codingan yang saya buat. Jadi di sini saya akan membuat if negasi empty $nama, maka tampilkan nama $nama. Jadi di sini maksudnya jika variabel nama ini tidak kosong, jadi masih ingat ya di sini negasi adalah kebalikan. Jadi kalau di sini ada negasi empty, berarti kebalikan dari empty, berarti sudah terisi ya. Dengan kata lain, jika variabel nama sudah terisi, maka tampilkan nama ya, seperti itu. Sini kita menggunakan BR. Oke, setelah ini kita duplikat aja biar cepat. Ini kita ganti dengan alamat. Ini alamat. Dan ini juga alamat. Oke, setelah ini kita save. Kita cek lagi codingan kita dari atas. Nah, ini kebetulan pakai pre ya. Kalau pakai pre dia otomatis ke bawah, jadi tidak perlu BR ya, seperti ini. Ini juga sama, kita hapus seperti ini agar berdempetan. Kita kasih spasi 1 ya, kita save. Oke, ini cukup. Silakan kita buka lagi web browser kita masing-masing. Oke, kalau sudah dibuka web browsernya, silakan kita pilih yang form datadiri.php ya. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kebetulan di sini ada tulisan notice ya. Mungkin di sini teman-teman mengiranya ini adalah error. Ya, sebetulnya ini error, tapi bukan error yang fatal error ya. Di sini hanya error notice aja. Jadi pemberitahuan bahwa indeks nama ini dia masih kosong, teman-teman. Oke, setelah ini saya zoom dulu ya biar besar. Oke, setelah ini kita isi namanya. Misalkan isinya Nur Latifah tadi ya, Jakarta Barat. Oke, kita klik proses. Nah, maka akan muncul seperti ini.
dia masih di dalam form datadiri.php ya. Jadi dia nggak kemana-mana. Seperti itu ya untuk form dengan satu file teman-teman. Oke, jadi itu dulu materi kita di pengenalan form. Jadi kita tadi sudah membahas tentang form, komponen form, kemudian metode get, metode post, menggunakan form dengan 2 file, dan terakhir menggunakan form dengan 1 file. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang percabangan. Jadi kita akan bahas percabangan if ini di pertemuan 7. Oke, itu dulu untuk materi kita. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, untuk pertanyaan, kritik, saran, ataupun pendapat lain, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.